Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat MI Ummu Sabri, ayah bunda dan anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengambil amalan-amalan tersebut untuk menjadi syafaat kita di hari kemudian. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul dari Ramadan Senja saya kali ini yaitu keutamaan sahur di bulan Ramadan. Sahur merupakan bagian dari bulan suci Ramadan yang tidak bisa terpisahkan karena sahur adalah pembeda umat Islam dari ahli kitab yang lainnya. Sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah dan juga limpahan amalan-amalan yang dapat kita petik menjadi pahala buat kita semua. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Tasaharu fa inna fis sauri barokah," yang artinya sahurlah kalian karena sesungguhnya di dalam sahur terdapat berkah. Hadirin sekalian, sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa di dalam sahur ada yang namanya imsak. Tetapi imsak itu adalah sebagai pembeda dari atau penanda dari masuknya waktu fajar atau masuknya waktu sholat subuh. Dan waktu imsak bukanlah salah satu patokan kita untuk berhenti bersahur, tapi sesungguhnya sahur dapat kita hentikan ketika azan subuh telah berkumandang. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, "Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar." Yang artinya bahwa kita bersahur adalah batas yang sesungguhnya sampai dengan waktu fajar atau pada saat azan subuh berkumandang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa kita sahur adalah tempat kita untuk mendapatkan berkah dan limpahan materi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 keutamaan sahur yang harus kita ketahui dari sisi agama. Yang pertama, memenuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah sering sekali melaksanakan puasa dan juga dia sering bersahur di bulan Ramadan walau hanya dengan seteguk air. Yang kedua, waktu yang tepat untuk kita berdoa dan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pembeda umat Islam dari ahli kitab lainnya. Yang kelima, ketahuilah bahwa makan sahur tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalam hadis dari Anas mengatakan bahwa ada 3 makanan yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah makanan ketika kita bersahur, yang kedua makanan ketika kita berbuka puasa, dan yang ketiga adalah makanan yang disajikan atau dinikmati oleh saudara-saudara muslim. Dan yang terakhir keenam adalah sebagai pembuka pintu rezeki buat kita semuanya. Dan juga di dalam sahur kita bisa bersedekah, sedekah subuh, yaitu kita juga bisa memberikan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu makanan sahur sehingga mereka dapat menikmati sahur sebagaimana kita menikmati sahur di rumah kita. Anak-anakku sekalian, sahabat MI Ummu Sabri dimanapun berada. Selain itu, ada juga keutamaan dari segi kesehatan.
Sahur dari segi kesehatan membuat stabilitas tubuh kita menjadi lebih baik. Di mana yang tadinya kita mendapatkan banyak penyakit, namun dengan kita bersahur dan berpuasa, maka penyakit itu akan menjadi hilang. Salah satunya adalah penyakit asam lambung. Sebagaimana kita pada saat di luar bulan Ramadan, kita mengalami asam lambung atau penyakit MAH yang sering kita dengarkan. Kita sering merasakan nyeri di bagian lambung kita. Namun di bulan Ramadan atau dengan bersahur, kita dapat melatih lambung kita sehingga lambung kita menjadi beristirahat dan juga bisa sehat kembali setelah 11 bulan lamanya kita mengisi lambung kita terus-menerus tanpa henti. Dari segi kesehatan juga dapat mencegah sakit kepala dan dehidrasi, membuat stamina kita menjadi lebih baik dengan bersahur. Bandingkanlah bila kita tidak bersahur dengan kita bersahur. Maka bila kita tidak bersahur badan kita menjadi lemas. Kita harus bersahur walaupun dengan seteguk air. Itulah yang membuat kita menjadi beda umat Islam dengan ahli kitab lainnya. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada Ramadan Senja kali ini. Semoga puasa kita tetap terjaga dan selalu mendapatkan rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.